Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi anzala sakinata fi qulubil mu'minin yazdadu imanan ma imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Selamat berjumpa kembali dengan Anda sekalian, anak-anakku mahasiswa kajian Ulumul Hadis. Hari ini adalah pertemuan yang ke-9 ya. Materi yang ke-8. Pada kesempatan ini kita akan membahas sejarah perkembangan hadis ya, yang hari ini kita akan membahas fase yang ketiga, yaitu perkembangan hadis pada masa sahabat kecil dan tabi'in besar 40 sampai 100 Hijriah. Kita mulai saja dengan sama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya materi yang ke-8 ini sudah Anda pelajari melalui tugas UTS kemarin ya, ujian tengah semester yang belum Bapak minta dikumpulkannya. Oke. Fase yang ketiga ini pada masa sahabat kecil ya, itu disebut dengan fase perkembangan dan perkuasaan hadis ke berbagai wilayah daulah Islamiyah. Karena pada masa ini daulah Islamiyah sudah sangat luas sekali ya, ke Irak, ke Iran, ke Andalusia. Malah pada fase sahabat kecil ini Islam sudah sampai ke Spanyol ya. Oke, bersamaan dengan meluasnya daulah Islamiyah, maka bersamaan dengan itu juga meluasnya hadis sebagai sumber ajaran Islam yang kedua setelah Al-Quran. Oke, maka yang hadis yang tadinya hanya di wilayah Jazirah Arab sekarang dibawa oleh para sahabat ke berbagai wilayah daulah Islamiyah untuk dakwah Islam, untuk menyampaikan ajaran Islam yang bersumber dari hadis ini. Maka dengan meluasnya daulah Islamiyah dan sekaligus dengan meluasnya hadis ini, maka hadis sudah sangat dikenal oleh masyarakat begitu. Nah inilah perkembangan hadis pada fase ketiga pada masa sahabat kecil sampai dengan tabi'in besar. Oke. Selanjutnya pada fase keempat adalah abad kedua. Ya, pada awal abad kedua ini karena sudah meluasnya daulah Islamiyah, yang dimana di situ nanti lahir berbagai para bendaharawan hadis, yaitu para penghafal yang disebut dengan bendaharawan hadis adalah
para penghafal hadis itu meluas di berbagai daulah Islamiyah itu. Kemudian juga lahir wilayah-wilayah kajian hadis itu, seperti sumber hadis yang ada di Mekah, sumber hadis yang ada lembaga hadis yang ada di Madinah, lembaga hadis yang ada di Mesir. Jadi dengan meluasnya daulah Islamiyah ini melahirkan lembaga-lembaga hadis sebagai sumber kajian yang ada di berbagai wilayah itu, begitu ya. Pada awal abad kedua ini, karena banyaknya para bendaharawan hadis atau para ahli hadis, para penghafal hadis yang sudah tua begitu kemudian wafat, atau para ahli hadis itu, para penghafal hadis itu banyak yang meninggal di medan peperangan, maka awal abad kedua ini khalifah dari Bani Umayyah yang ke-8 yaitu Umar bin Abdul Aziz berinisiatif mengumpulkan para ahli hadis, para bendaharawan hadis untuk dapat membukukan hadis-hadis yang ada di para bendaharawan hadis dan yang ada di lembaga-lembaga hadis. Maka para ahli hadis, para cendekiawan saat itu mencari hadis, mengumpulkan hadis. Setelah hadis itu dikumpulkan, maka hadis itu ditadwinkan, dibukukan. Oke, ini berlangsung pada mulai awal abad kedua adanya tadwin hadis, adanya pengumpulan hadis ini. Oke, tadwin pada awal abad kedua atau selama abad kedua itu adalah dikategorikan sebagai tadwin reduksi, yaitu pengumpulan hadis-hadis Nabi begitu. Nanti belum ada kajian di dalamnya. Pokoknya yang disebut dengan hadis saja begitu. Nanti belum ada tentang pengklasifikasian. Oke, yaitu perkembangan hadis pada fase yang keempat, yaitu masa tabi'in besar ya. Jadi mulai adanya tadwin, mulai adanya pembukuan hadis adalah pada masa tabi'in ya, pada masa tabi'in besar, yaitu abad kedua. Nah, tadwin ini disebut dengan tadwin inda tadwin. Oke, jadi tadwin inda tadwin ini mulai dari abad kedua. Jadi mulai adanya pembukuan hadis yang disebut dengan inda tadwin. Kalau sebelum abad kedua disebut qobla tadwin. Oke, ya lanjut. Kemudian akhir abad kedua masuk pada abad ketiga, itu fase yang kelima berarti ya. Itu masa sahabat kecil, tadi tabiin besar, sekarang masa tabiin kecil gitu. Nah, pada fase yang kelima ya. Pada fase yang kelima ini adalah tadwin kualifikasi. Kalau tadi awal abad kedua itu adalah tadwin reduksi,
Sekarang masuk kepada tadwin kualifikasi. Nah, pada tadwin kualifikasi itu gitu, hadis-hadis yang dikumpulkan pada satu kitab itu sudah dipisahkan antara sabda Nabi, kemudian sabda sahabat atau sabda tabi'in. Kalau pada tadwin reduksi masih tercampur adanya sabda Nabi, kemudian sabda sahabat dan sabda tabi'in, itu masih tercampur antara marfu, mauquf dan maqtu itu. Nah, pada tadwin yang kedua yaitu tadwin kualifikasi gitu, para penyusun kitab hadis itu sudah memisahkan antara marfu gitu, kemudian antara mauquf dan maqtu. Jadi pada tadwin kualifikasi itu sudah tidak ada mauquf dan maqtu lagi. Yang ada itu adalah yang marfu, yang betul-betul sabda dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, itu terjadi pada pertengahan abad kedua, masuk pada awal abad ketiga. Kemudian fase yang ke-6 yaitu fase tadwin seleksi. Para penyusun hadis ini gitu, pada tadwin seleksi ini sudah ada penderajatan hadis gitu, sudah ada tentang pensohihan hadis, kemudian ada yang hasan gitu. Maka disebut fase yang ketujuh ini, itu tadwin yang ketujuh ini adalah tadwin seleksi. Jadi para penyusun hadis ini itu sudah membuat penderajatan atau Bapak lupa tentang seleksinya. Jadi sudah diseleksikan mana yang sahih, mana yang hasan, mana yang dhaif begitu. Kalau pada tadwin yang kedua itu baru pemisahan ya, yang marfu saja. Kalau pada tadwin pertama itu disatukan semuanya antara marfu, mauquf dan maqtu. Kemudian pada tadwin selanjutnya hanya yang marfu saja, tapi belum ada penderajatan, penseleksian, pengklasifikasian hadis. Sedangkan pada fase abad yang ketiga itu adalah tadwin seleksi. Jadi hadis-hadis yang ada pada kitab hadis yang disusun itu sudah ada derajatnya, hadis sahih, hadis hasan, atau hadis dhaif. Nah, di sini pada fase tadwin seleksi itu terbagi dua kitab hadis. Yang pertama kitab hadis sahih, yang kedua kitab hadis sunan gitu. Para penyusun kitab hadis sahih itu contoh Sahih Bukhari, Sahih Muslim begitu. Nah, dalam dua kitab hadis sahih itu, Imam Bukhari katakanlah dengan kitab hadis Bukharinya itu tidak memasukkan hadis dhaif begitu, hanya hadis sahih saja. Maka kitab hadis tersebut disebut dengan kitab hadis sahih gitu. Kemudian kelompok yang kedua, kitab sunan. Para penyusun kitab hadis dalam kitab sunan ini
di dalamnya memasukkan hadis-hadis doif, tetapi itu kedoifannya yang bisa ditoleransi kemarin sudah ya. Dalam kitab hadis sunan ini, para penyusun kitab hadis sunan ini begitu menjelaskan tentang kedoifan hadis, tetapi tidak dalam kitab hadis ini tidak memasukkan hadis yang munkar gitu, hadis yang tidak bisa ditolong sama sekali. Contoh kemarin syarat kesohihan yang mendasar pertama bertentangan dengan Al-Quran atau dengan hadis atau dengan dalil yang lebih kuat. Kemudian rawinya tidak adil kan gitu. Keadilan seorang rawi kemarin sudah dikaji. Oke, jadi dalam kitab sunan ini para penyusun hadis atau para mudawin ya, yang disebut mudawin itu adalah penyusun kitab hadis. Para mudawin ini memasukkan juga hadis doib, tapi hadis doibnya yang bisa ditoleransi. Contoh yang bisa ditoleransi itu kemarin kurang kuat hafalannya, ya kan? Siapa si rawi itu syaratnya, dan persambungannya tidak bersambung 100% kan gitu, itu bisa ditoleransi. Nah, sedangkan pada kitab hadis sahih begitu semuanya hadis yang ada itu para mudawin itu tidak memasukkan hadis-hadis doif. Nah inilah, jadi tadwin itu ada indah tadwin ya. Tadwin indah tadwin itu ada 3, ada tadwin reduksi, kemudian tadwin kualifikasi, dan tadwin seleksi. Nah 3 tadwin ini berlangsung dari abad kedua sampai abad ketiga. Jadi berapa abad? 2 abad ya. Jadi tadwin mulai abad kedua ini adalah tadwin reduksi selama abad kedua. Kemudian akhir abad kedua masuk pada abad ketiga, awal abad ketiga itu adalah tadwin kualifikasi, sedangkan akhir abad ketiga itu adalah tadwin seleksi. Sudahlah pada masa itu, jadi setelah 300 tahun, setelah 3 abad, hadis itu sudah dibukukan secara sempurna oleh para mudawin ini. Jadi proses pengumpulan hadis itu adalah dari abad kedua gitu, yang disebut dengan indah tadwin gitu. Sedangkan sebelum abad kedua itu disebut dengan qobla tadwin. Nah, inilah usaha-usaha yang dilakukan untuk menjaga kemurnian ajaran Islam dari sumber yang kedua, yaitu hadis ini begitu. Ini nanti kita baru satu periode lagi, yaitu tadwin ba'da tadwin. Setelah hadis terbukukan, sudah tidak ada lagi periwayatan hadis karena sudah dibukukan oleh para mudawin ini begitu. Nanti masuk pada abad keempat, kelima, itu fase ke-7, ke-8. Nah nanti pekerjaan atau yang dikerjakan oleh para ulama hadis tentang kajian hadis bukan lagi masalah pengumpulan dan pentadwinan atau pembukuan hadis. Nanti sudah pada kajian-kajian yang lain. Demikian mungkin untuk sementara ini pembahasan perkembangan sejarah hadis
dari mulai masa sahabat kecil, tabiin besar, dan tabiin kecil, selesai pada abad ketiga dengan proses pentadwinan hadis melalui 3 tahap ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan pencerahan dari Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.